Nggak pertama, nggak pertama, Selamat pagi, hai semuanya, selamat datang kembali di duet siaran pagi, Dave Iwet. Kembali lagi menyapa dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi hari ini. Kita kembali lagi ya di duet siaran pagi untuk ngobrol-ngobrol lagi, untuk cerita-cerita lagi, untuk bahas soal kehidupan, untuk update-update soal kehidupan, dan juga berbagi cerita-cerita. Ya, oke, baik. Tidur gimana kemarin? Tidur gimana ya? Agak capek sih, tapi memang masih badannya ya. Rasanya tuh ingin untuk bisa tidur terus gitu hari ini, tapi kan nggak bisa ya. Kadang-kadang, ini nih lumayan penting. Kita tuh punya mau, tapi kemudian tidak bisa terlaksana. Dan biasanya keinginan, kemauan yang tidak bisa terlaksana ini atau tidak sesuai terjadi dengan harapan kita yang membuat kemudian kita jadi stres, uring-uringan, dan juga marah. Ini sebenarnya yang kemudian harus kita terima dalam hidup, bahwasanya memang tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Edan. Selamat pagi semua. Selamat pagi dari Let Go. Let Go tuh di mana sih? Vina Hosking. Di manakah Let Go itu? Busan, good morning. Trenggalek, selamat pagi. Mas Iwet, pagi ini manis banget dari Faradila Anandra Sop. Masa? Sop, kata lo. Shop. Wonosobo, New South Wales, Australia. Cibubur, hello everyone. Welcome back to the show. Tuh, yang nanya-nanya Dave Hendrik sudah hadir. Pagi. Incuan dulu kita biar segar, nggak pucat. Nggak mau kalah. Hidup adalah persaingan, ya. Nih, ada parfum lip balm biar bibir nggak kering, ya, dirawat, jangan sampai enggak. Bentar, pakai minyak wangi, bentar. Minyak wangi, mana ya? Kompetisi. Hai pagi geng duet. Mana ya minyak wangi? Aduh. Nih pada nanya nih. Geng duet udah pada bunyi tuh. Hari Sabtu nanti Hyrox udah isi formulir. Ada info lain apa enggak? Nah, nanti infonya akan kita segera drop di grup WhatsApp buat geng duet yang udah pada isi Hyrox Foundational, acara duet sama Fitness First hari Sabtu. Ya, jangan lupa siapkan hati, siapkan energi, siapkan pikiran ya, biar concentration, kita melatih otak dan juga kemampuan kinestetik berbarengan ya. Aduh itu seru banget. I love Hyrox Foundational. Buat beberapa teman-teman aku, kemarin aku ngobrol sama Roy Seroy di gym, dia bilang, aduh ada beberapa Hyrox, kelas Hyrox tuh yang terlalu gampang. Mungkin karena dia udah biasa training Hyrox yang full course ya. Tapi buat teman-teman yang baru mau nyoba-nyoba, pengen dip your toes in the water, this would be perfect. Aku sangat suka join kelas Hyrox Devina tuh di Kemang Village ya. Ini kayaknya ada beberapa yang aku ikutin, Hyrox Complete, ada Hyrox Power, ada Hyrox Foundational. Nah yang ini yang paling easy gitu. Jadi buat teman-teman untuk bisa nyoba kayak apa rasanya olahraga tersebut ya. Oh minyak wanginya apa tuh? Ya ampun. Byredo. Oh, Byredo. Byredo. Iya. Kamu Byredo pakainya yang mana? Hah? Mana-mana aja. Kok mana-mana Ini aja gimana sih? super cedar.
Oh, Super Cedar. Tuh, by Redo. Ya, dengan Redo Ilahi. Gitu. Lucu banget. Ya nggak? Ya. Dah, pakai minyak wangi. Aku mau jelasin sedikit ya, mumpung tadi teman-teman ada yang nanya. Jadi teman-teman, tanggal 23 Sabtu ini, Duet akan ada acara High Rocks Duet and the Gang olahraga bareng bersama Fitness First di Fitness First Senayan City. Acaranya itu jam berapa pagi? Untuk nggak ya? Nggak ada banget nih informasinya ya, mana ya? Acaranya itu jam 10 sampai 11 ya. Nanti informasinya akan ada lagi Kok di siang grup banget WhatsApp. sih, Say? Kenapa nggak jam 9 atau jam 8 gitu, Say? Gue sejujurnya sih lupa ya jam berapa. Lu inget gak sih? Coba tolong dibantu dong temennya teh meni pohok pisan akiku. Enggak dong. Gue lagi lu tanya. Mental lu sok bos. Ntar ya. Hanif, jam berapa sih acaranya Hanif? Tiara. Bentar ya. Dika. Tanggal berapa Hati acaranya? jur. Jangan ribut. Jam 8, gila. Jam 10 dari Hongki. Jam 8. Tuh. Aduh Tiara, Mbak Wati lu ngomong deh sama anak lu yang botak ini masih Pak Ogah. Capek gue, Able capek. Jam 8. Acaranya jam 8. Jam 10 sampai jam 11 kumpulnya jam 8, Beb. Hah? Kumpulnya jam 8. Boleh Gimana meetingnya nanti aja ya. Pokoknya pengumumannya adalah acaranya jam 10 sampai jam 11 ya. Makanya Gitu aja nesu Ikro. marah. Perhiasan aja lu banyakin sekarang. Perhatian lu Lah banyakin. iyalah. Ya iyalah. Gue mah tujuan hidup gue sekarang mau sengkredep. Sengkredep nama panjangnya Sengkredep Hendrik. Tuh. Badan gue Bener tuh nggak? pegel loh, Wet. Iya, badan gue tuh pegel. Urusan lo kalau badan lo pegel. Katanya geng duet gini, makanya briefing dulu. Iya, maaf ya geng duet. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, pendaftaran udah ditutup karena kapasitasnya cuma 40 orang. Kalau teman-teman terlambat daftar, mohon maaf, hapunten. Nanti kita ulang, kita bikin acara lagi. Kayaknya banyak teman-teman. Open registration jam 9.30 ya, Mas. Iya, nanti kalau ada slot kosong, tiba-tiba ada yang cancel, akan dicat ya, geng ya. Informasi komplit, informasi lengkapnya ada di grup WhatsApp channel. Makanya sok atuh kasep gelis join. Nah, kumaha atuh da carana meh join teh kayak mana gitu ya. Mau join grup WhatsApp tuh ya. Cultural chat ya, kayak mana kalau mau join tuh ya Kakak ya. Nah, sok atuh da nya di klik eta teh link nu ada di TikTok gitunya. Menit link di TikTok teh cannot join kata cenah ya, kata rumor ya, karena Meta sama TikTok nggak sahabatan gitu. Nah karena WhatsApp ada punya si Meta ya, jadi diklik aja eta link nu ada di Instagram na duet, nah gitunya kasepnya. Dah capek. Abis ngapain lo badan lo sakit-sakit? Nge-gym ya, kemarin tuh gue ngapain sih? Oh kemarin gue event web. Oh, event apa, Dev? Kalau boleh tahu. Kemarin aku mau shout out kepada tim Pola yang geng duet. Ada Joseph, ada the whole team, ada banyak tuh cewek-cewek, Zola. Aduh yang lain aku lupa, maaf ya Om Dev lupa. Ini anak-anak seumur-umuran Tara 26, 27 yang pada udah kerja, pada pinter-pinter deh, pada cakep-cakep. Lebih cakep karena kalian suka nontonin duet. Kalau nggak suka nontonin duet, makanya B aja. Tapi karena kalian suka nonton duet, aduh menigara rilis kabehnya. Ini ada habit baru ya kayaknya ya, menyebut diri dengan nama ya, dan juga panggilan ya. Ada habit baru ya, Om Dev. Ya, kalau Om Iwet mau ngucapin terima kasih banyak dulu nih untuk geng duet yang udah hadir di sini. Om Iwet ngerasa tuh kayak geng duet tuh bener-bener apresiatif gitu sama Om Iwet dan juga Om Dev. Om Iwet tuh ngerasa kalau Om Iwet tuh bener-bener bangga gitu ya, merasa tersanjung gitu. Om Iwet juga mau minum kopi dulu. Mana ya minumnya Om Iwet di mana? Oh, depan muka. Om Iwet lupa. Jadi Om Iwet minum dulu ya.
Aduh, Om Iwat kopinya enak banget nih ya. Om Iwat bikin sendiri barusan pakai frother. Cukup. Gue pikir lo punya habit baru ya. Kalau ngomong tuh pakai bukan saya, bukan aku, bukan gue, bukan Abdi gitu ya, bukan orang gitu ya. Tapi menyebut nama gitu ya. Enggak ya? Enggak ya. Belum sampai situ ya. Kayak menuju sih gue. gue tuh apa ya, naluri om-om sama host tuh udah nyampur jadi satu mangkok, tau nggak lo, kayak contoh gitu ya, contoh. Kemarin acara Pola itu kan sebenarnya gue nggak nge-MC ya, dan gue kan nggak kerja di Pola ya, tapi naluri aja wet, pengen nyatuin crowdnya gitu kan, yang datang tuh pasti udah dede-dede semua ya gitu. Jadi gue tuh misalnya ada Lulu gitu, Mas Dev, Lulu, aku lagi sebelahan sama siapa, sama Kai gitu. Udah kenal teman aku Kai? Lulu Kai, ini influencer, ini beauty influencer, kamu gitu, kenalan. Terus ada satu geng duet namanya Gita, wet. Gue pernah ketemu dia karena Gita surga bergema. Karena nyokapnya ngefans, terus pernah video call, terus jadi tiap kali ketemu, kamu pasti lupa sama aku ya. Aku ini yang nyokapnya teleponan kan sama aku. Iya, oke, Gita. Jadi gue kenalin. Terus gue lagi duduk, udah ada Becky, gue duduk sebelah gue ada cewek, diam-diam aja gitu. Diam santai gitu kan, menikmati matcha. Terus gue gini, halo, Dave, halo, Winona. Oh ya, dari mana? Rider. Bukan, lucu ya namanya. Winona. Oh, Winona. Aku gini, influencer juga. Aku gitu. Bukan, dari mana kalau gitu? Siapa tau media kan. Overheard Beauty. Oh, Overheard Beauty. Aku gitu. Terus? Tahu Mas? Belum, tapi kayak pernah denger ya. I overheard. Tahu Mas, belum. Tapi kayak pernah denger. Berusaha Itu happening aja. banget. Itu happening banget, tahu, Overheard Beauty. Makanya gue gini, oh iya, nanti aku follow deh, nggak pakai kacamata, masih pakai kacamata hitam, pengen gaya ya. Kalau pakai kacamata hitam nggak bisa baca, mau follow nanti aja. Terus gue gini, Overheard Beauty. Oh oke, gue bilang gini. Jadi kamu datang ke sini tugas meliput. Iya sih sebenarnya, karena tim aku nggak ada yang bisa datang, jadi aku turun. Udah bos nih kalau turun. Winona ya. Winona. Terus gue gini, oh gitu, gini. Kamu tanggung jawabnya apa di Overheard Beauty? Aku gitu. Ih bagus, bagus tuh, tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya apa? Instead of nanya jabatannya apa, nggak sopan. Ya. Nanya kamu handle apa, nggak sopan. Tanggung jawabnya apa di sana? Bagus. Tanggung jawabnya apa? Aku handle bisnis, Mas. Oh, bisnis, Winona. Bisnis. Gitu ya. Barijan kan, anjing maksudnya apa sih bisnis? Terus gue gini sambil, coba aku buka ya Instagramnya Overheard Beauty ya. Gue pakai kacamata. Ganti. Followernya banyak. Aku follow ya. Nora nih Om Dev, Nora. Terus dia gini, kita tuh baru kok, ini jadi homeless media ya. Aku gitu, iya, kategorinya homeless media. Kita tuh baru mulai kemarin COVID. Mungkin Mas Dev pernah ada postingan yang isinya quote-quote yang clean estetik. Aku suka quote-quote gitu, Winona. Relationship ada. Ada. Aku follow Relationship. Aku follow. Tetap kekeh relationship. Jadi gini, ada, tapi pilar kita sih lifestyle sama beauty. Kali kata dia, bego nih si om-om ya, jelas Overheard Beauty. Follow terus, ya Winona, follow. Gue tunggu gini. Berharap lo di follow balik dong ya. Begini, homeless sih ya, jadi kan iya nggak follow-followan. Oke, kayak gitu. Udah gue tutup.
Terus Winona aku gitu. Siapa tadi namanya lagi? Winona gitu. Terus Winona, terus Becky datang. Bek, kenalin dari Overheard Beauty. Aku gini. Lagi tugas meliput Winona, Becky. Handle business, Bek. Aku gitu. Oh iya, halo. Becky Tumewu, Dave Henry. Terus dia nanya, Mas Dave sama Mbak Becky dari mana? Lu jawab apa? Coba gue pengen tahu. Lu jawab apa? Kalau gue mah ditanya gitu, gue jawab dari tadi dong. Kan kita ngobrol. Gimana sih kamu? Sebuah ujian ego ya. Kalau gue masih muda, ya sayangnya ada yang nanya gitu. Mas Rif dari mana? Gue tuh biasanya cuma gini. Saya artisnya. Terus lo jawab apa sekarang? Artisnya. Undangan event tuh biasanya ngundang Ertong. Nah, saya orang tersebut. Sebuah tamparan, yes. Terus lo jawab apa? Oh, aku nggak kerja di mana, nggak kerja di media mana-mana, Winona. Aku gini, aku kebetulan kliennya aja Pola sama Lux Asia tuh such a dear friend to me. Aku bilang gitu. Aku temenan sama yang kerja di sini beberapa. Gue jadi penasaran sama Overheard Beauty. Gue buka. Terus gue gini, oh gitu. Terus aku nanya, Winona, jadi kalau bisnis gitu apa sih kerjaannya kamu tuh? Kita pengen tahu deh aku gini. Iya, jadi kita yang biasanya jajaki kemungkinan kolaborasi dengan brand. Oh, yang cari duit ya? Aku gitu. Iya, makanya kalau event dengan brand ini, aku harus datang untuk jagain kliennya. Oh gitu, aku bilang gitu. Terus gini, udah ketemu dong sama orang Polanya? Belum nih. Aku tadi kontekannya sama, disebutin lah satu nama. Kamu tahu nggak orangnya yang mana? Nggak tahu. Oh, jiwa dong. Aku cariin ya. Masa kamu datang ke sini bagian bisnis nggak ketemu orang brandnya? Udah nggak apa-apa Mas, nanti aja. Oh ya udah. Terus ayo foto-foto gitu. Disebutin kan. Influencer apa semua disebut-sebutin. Terus gue lihat, si Winona nggak disebutin, Nek. Kan kesian dia duduk aja. Terus gue bilang sama MC-nya, Bukan urusan lo. Biarin aja. Nggak bisa, dia nggak suka orang nggak diajak. Bukan urusan lo. Kasian dong. Harus disertakan undangan. Winona, ayo ikut foto. Gue gini ke ininya, ke MC-nya. MC-nya. Ini Winona, tamu kalian. Winona ini dari Overheard Beauty. Harus diajak foto. Winona sini, kenalan. Ini ada ada Putri Cahaya, ada Lipstick Mafia, ada Michi Momo. Kenalan. Duduk sini Winona. Udah duduk ya foto sambil ketawa gitu. Terus udah selesai foto sama si Joseph nih, orang brand. Gue gini, Mas Joseph, aduh thank you ya, makasih udah undang, thank you, aku suka konten duet, makasih. Winonanya pamit, Mas Dave, aku izin pamit. Oh iya, Winona, kamu udah kenal Joseph belum? Ini orang brand. Astaga, akhirnya kita kenalan. Dari tadi aku cari-cari. Lah, gimana sih ini? Ayo ngobrol. Aku pamit. Dadah. Gue tinggal. Lu pulang. Mas Dave, makasih. Gue pulang. Sampai di rumah, Winonanya DM gue. Mas Dave, it is a pleasure to meet your warm personality. Winona. Overheard Beauty yang nggak follow back gue. Yang nggak tahu gue siapa, tapi dia masih baik sama gue. Winona. Aduh, capek. Gue cuma mau membuktikan, gue mungkin gak kerja di mana-mana, tapi gue bisa ngenalin lu kemana-mana. Aduh, capek banget, ya Allah. Winona. Lu Apa dari akunnya si homeless? Winona? Apa akunnya Winona? Coba gue mau tahu. Lu Gua mau dari tahu homeless apa? media, gue ini homeless JKT, ya. Gue nggak punya Winona apa-apa apa? di dunia. Winona apa akunnya? Akunnya coba lihat. Winona Karamoy. Bukan. Nona Willy. Nggak boleh. Nona Willy. Nggak boleh gaslighting. Nggak boleh gitu. Siapa yang gaslighting? Gerald Apa tuh? Winona.
Gerald Winona. Ngasih tahu Gatekeeping, bukan gaslighting. Gatekeeping. Bukan identitas orang. Oh, Dia kasih ini tahu begitu. Dashboard, bukan dashboard, dashing, apa sih? Doxing. Doxing nggak boleh. Apa? Winona apa? Coba Winona Ramona. Sebentar. Winona Centong. Ramona. Ya iya, orang dia kerja di itu. Oh, udah follow-followan nama Beauty. lu. Udah follow-followan nama lu. Follow. Oh, Pokoknya ini. isi following gue itu cowok-cowok fitness ya, sama cewek-cewek Iya. fitness. Sama cewek-cewek beauty. Cewek-cewek beauty. Networking aja. Dia yang follow Andra Matin loh. Oh, udah foto sama lu sama Kabek juga, dia bawa kembang acara Pola nih udah ada. Story-nya cuma satu, udah nggak ada lagi yang lain. Gen Z ini mah pasti dia ya. Udah Baik satu di-combine fotonya, nggak satu-satu ya, langsung dia. Oh, ini Winona. Oke. Winona Ramona. Iya benar. Kayaknya anaknya Mas Aang kali ya ini ya. Wet, cukup. Udah nggak usah diselidiki. Silsilah keluarga dia heran penyelidikan. Udah sampai di situ aja. Dia kerja di mana, anaknya manis, sopan santun, berbudi tinggi. IPK-nya lu nggak perlu tahu dia lulusan berapa, lu nggak perlu lulusan siapa apa, nggak usah tahu. Ingat, dia homeless media. Lu nggak perlu tahu rumahnya di mana. Karena dia homeless. Pokoknya sosial media presence aja. Aduh Gusti, capek banget. Winona, salam kenal ya. Maafin Om Dev kalau Om Dev ada salah-salah kata ya. Tapi mudah-mudahan Om Dev itu bisa meninggalkan kesan yang spesial di hati dan juga perasaan Winona. Sukses buat Overheard Beauty. Overheard Beauty kemarin baru aja aku omongin di meeting. Aduh jatuh. Baru gue omongin kemarin di meeting soalnya. Apa sih yang kalau omongin di meeting Beb satu Jakarta? jatuhnya bukan meeting, rumpi ternyata. Selesai jam berapa kemarin acara itu, Pola? Cepet kok, jam 12. Tapi memang kayaknya gue tuh ini ya, maksudnya I just like doing it gitu, hosting. Walaupun bukan tanggung jawab gue. Itu semua juga gini, Kak kamu nge-MC? Enggak, aku bilang. Karena kan itu jam makan siang. Jadi gue gini, kanapenya di belakang. Ayo makan. Sebagian makan, sebagian foto. Jangan semua ngantri foto. Yuk makan. Terus si kita gini, bukan urusan gue. Kak udah lapar tapi nggak ada yang berani mulai. Kita aja mulai. Ayo aku duluan. Kamu mau apa? Sosis solonya enak. Ayo cobain. Mbak ayo nih tamu-tamunya udah mau makan. Gita siapa lagi? Itu tadi influencer yang emaknya. Oh iya. Video call sama lu. Video call. Kemarin juga kirim foto buat si Mami lagi di Eropa. Gue gini, Gita, mak lu kerjaannya apa? Kayaknya saban-saban ketemu gue yang kirim foto dia lagi di Eropa. Dia homeless juga di Jakarta, Gita, sampai dia traveling mulu. Terus kata si Gita apa? Ini lebih menampar. Nggak ada kerjaan aja mak gue. Gitu kalau gue pergi jalan-jalan. Gita siapa namanya? Gita siapa? Gue cari lagi. Giliran anaknya yang nganggur pergi ke Eropa pengen follow. Gita homeless nggak di-follow. Giliran anak-anak yang punya gitu pengen follow. Gila nih homeless nggak di-follow. Rakyat BPJS kayak gue gini sih selewat aja. Gita Sape pingin tahu. Gue tuh anaknya harus ada visualnya. Gita siapa? Gita siapa? Gita siapa? Nggak usah. Nggak usah semua kenalan gue jadi kenalan lo. Iya pingin tahu, Bo, biar dapat visualnya. Gita siapa? Pedut lah lo visual. Ya, oke, gue cari di story lo, pasti udah lo repost. Lo kan baik, semua lo repost. Udah. Yang nggak penting juga lo repost. Udah. Gue senang repost. Udah sutra lainang. Mau lo ajarin gue, gak usah semua di repost, David, biar engagement tinggi. Nggak bisa. Bodo amat. Engagement, nggak ada urusan sama gue engagement. Oh ini dia nih, Gita Yunanda. Oh apanya Angga Yunanda dia tuh?
Ya, Gita udah kawin, udah punya anak 1. Aduh, udah ada nih Gita. Tuh, udah Gita Yunanda. Ya, follow guys. Kalau dia influencer dia butuh followers guys. Tuh. Oh, dia datang ke acara Frank Co juga nek. Kok nggak ketemu sama kita? Iya, dia cerita gitu, kok kita nggak ketemu ya di Frank Co. Gue bilangin, iya aku tuh soalnya aku sibuk ngonten. Aku lah sibuk ngonten. Orang ada segitu ini ya. Orang ada. Ya, Rumahnya Bo. bagus. Hari segini lu nggak punya kerjaan jalan-jalan ke Eropa, lu pikirin terbang naik batik air. Aduh, udah amat. Capek sendiri. Capek. Capek sendiri. Gue tuh- Tapi ini tuh dari cerita tadi ya, di balik kereokan ini, di balik lawak-lawakan ini, sebenarnya ada satu yang bisa kita pelajari loh dari ceritanya Dave Hendrik ini. Bener nggak? Apa tuh? Kesan pertama itu memang penting gitu. Tapi bukan secara visual gitu ya, bukan secara tampilan. Tapi lo gimana meninggalkan perasaan hangat di dalam hati seseorang gitu ketika pertama kali bertemu. Karena jujur ya, denger cerita lo tadi itu, kalau gue digituin sama lo juga pasti gue akan kayak, dia baik sekali ya. Dan itu pasti akan keinget terus kok. Itu pasti akan keinget terus. Karena lo tahu kan, datang ke event tuh nggak selalu nyaman loh untuk semua orang. Bener nggak? Apalagi ketika lo harus datang ke sebuah event yang lo nggak tahu siapa-siapa di situ. Dan ketika ada yang mengajak lo ngobrol, terus kemudian membantu lo, membuat lo merasa nyaman, itu pasti akan diingat. Dan menurut gue, setuju itu sih. penting untuk kita pelajarin gitu, bahwa kayak Iya. ketemu orang kita rangkul, kita sambut, terus abis itu kita ajak ngobrol, karena it will leave a very good impression. Gue setuju. Pasti, pasti. Sebenarnya gini ya, kalau mau kita gedein lagi, nggak perlu datang ke event, pergi menghadiri acara sosial. Itu tuh tidak mudah memang. Buat kita yang ekstrovert, buat kita yang introvert, nggak gampang. Apalagi lu masuk ke dalam lingkungan yang orang-orangnya baru, wajah-wajahnya baru. Pasti ada kikuk sosial lah gitu, ya kan? Nah, rata-rata kebanyakan dari kita kan sekarang yang membantu kita kalau lagi kikuk di tengah kerumunan adalah kita melarikan diri matanya ke handphone aja. Itu sebagai escape kan. Nah, menurut seperti yang waktu itu pernah aku bilang, lama-lama kita tuh jadi makhluk yang kikuk, berbasa-basi dan berinteraksi satu sama lain. Nah, gue tuh ingin mematahkan anggapan itu loh sekarang. Makanya gue tuh kan gue inget ya, dan seperti apa kata lo tuh kayaknya defaultnya bete, terus judes melulu. Kayaknya orang tuh ngelihat lo dingin gitu. Teman gue bilang, you very guarded gitu. Gue tuh kalau untuk jadi ramah, gue harus usaha. Jadi gue kalau bersosialisasi, gue berusaha. Gue tahu pelangak pelongo, dan ini yang menyenangkan dari usia segini ya. Gue tahu anak muda nih juga kikuk, bingung, mau mulai duluan bingung. Udah, kita aja yang duluan mulai. Lu bayangin, lu bingung, kikuk, nggak tahu mau mulai duluan. Gue bingung, kikuk, nggak tahu mulai duluan. Akhirnya nggak kejadian apa-apa nih antara kita. Tapi kalau salah satu dari kita mulai duluan, hey, dari mana kamu? Kenalan dong, influencer juga gitu. Akhirnya you break the ice dan interaksi terjadi kan. We'll never know what will the conversation leads to. At least just be kind towards one another. Gue suka tuh postingannya Mbak Iim Fahima. Dia bilang gini, bro capek banget apa-apa ada agenda. Baik aja dulu sama orang. Kenalan aja dulu, main aja dulu, temenan aja dulu. Gak usah pakai agenda. Kalau mau bisnis mah ngalir aja gitu. Jadi keluar dari harus networking, harus ada agenda, harus business page, harus ini. Nggak usah, Bo. Temenan aja dulu. Iya, gue setuju sama lo. Bener nggak sih? Dan ini sebenarnya adalah menjawab gitu ya, kan banyak banget tuh
ya kan beda ya. Kalau lu kan pertanyaan-pertanyaan soal beauty, dokter gigi gitu ya, dokter gizi, klinik kecantikan yang baik di mana, pijat limpatik massage di mana gitu kan. Kalau lu DM-nya gitu ya pertanyaannya gitu ya, atau ayat-ayat Alkitab gitu ya. Terus udah gitu quote-quote gitu ya. Kalau gue tuh banyak DM yang nanya gini, Mas, gimana sih caranya untuk bisa punya network yang luas? Mas, gimana sih caranya untuk bisa bikin kita punya network? Network aja semua yang ditanyain gitu. Ini sebenarnya jawaban nih dari yang lo ceritain tadi. Berani mulai duluan aja. Berani mulai duluan. Terus kalau ada yang bilang, tapi aku anaknya introvert, Mas. Aku tuh introvert mentok gitu. Well, ketika lo akhirnya kepepet bahwa lo harus punya network dan lo harus build channel, ya udah kan hilang gue konsentrasi gue. Itu harus dipaksa saya. Build channel. Iya, itu harus dipaksa. Nggak bisa tuh. Nggak bisa lo kayak mengikuti bahwa, tapi aku introvert. Aku harus mengaktualisasikan keintrovertanku. Ya, nggak bisa. Nggak Ya, bisa. istilahnya break the wall, ya, break the ice. Iya kan? Whatever. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau. Betul. Ada satu postingan ya, gue lihat beberapa hari lalu, kayaknya cocok dengan obrolan kita hari ini. Postingan ini adalah kolaborasi dari official book Smart ID dan Diputra _1. Dia membahas mengenai fenomena yang disebut spotlight effect. Ini bukti ya kalau kita itu berlebihan menilai seberapa diperhatikannya kita saat kita berhadapan dengan orang lain. Yang membuat kita jadi conscious, jadi malu, jadi nggak mau bergerak. Itu kan karena kita pikir saat di kerumunan kita diliatin orang. We are under the spotlight. Padahal menurut psikolog Thomas Gilovich, orang tuh nggak sebegitunya loh memperhatikan kita di kerumunan. Dia bikin Bener. social studies. Dia bikin social studies back in the early 2000. Seorang siswa diminta pakai kaos ada gambar Barry Manilow. Dia disuruh pergi ke kelas, ya. Setelah selesai kelas, anak-anaknya, teman-temannya, peersnya itu yang lain dikasih kuesioner. Lo lihat nggak ada temen lo yang pakai kaos gambarnya berbeda dibandingkan kaos yang lain? 50% teman-temannya nggak ada yang ngeh, wet. Hah? Kaos apa? Kaos Barry Manilow, kaos Nora? Nggak ada, nggak ngeh. Nobody even notice kalau ada satu anak di kelas itu yang pakai kaos sablonan Barry Manilow. Kamu nggak lihat ada orang masuk kelas tadi pakai kaos Barry Manilow? Enggak. Selama pelajaran nggak ngeh? Enggak. The point of this, kita tuh we think kita merasa kita ada di spotlight, tapi nobody even pay attention to us actually. Bener banget. Itu kadang-kadang cuman kepala kita aja sibuk kayak gue diliatin deh. Aduh, ini orang-orang liatin gue. Sebentar kayak, bro, kagak segitunya kali. Iya, gitu. Bener. Terlalu banyak asumsi-asumsi gitu. Ya. Gue udah cerita belum sih sama lo? Apa? Weekend kemarin, malam minggu, gue menghabiskan waktu di Gandaria City. Oh, makan di mana? Nah, klasik pilihannya. Gendis. Enggak, kan gak ada Gendis di Gandaria City. Esteller 77. Hampir, tapi gak jadi. Marugame. Bukan. Nyerah ya. Häagen-Dazs. Bukan. Kurang klasik. Ini lebih klasik lagi. Sate Senayan. Bukan. Itu mah masih kerap dikunjungi orang. Bakmi GM. Salah, bukan. Udah gue jawab aja boleh nggak? Daripada kita ngabis-ngabisin waktu nih. Kita cuma siaran sejam. Pizza Hut. Kapan terakhir kali makan Pizza Hut? Udah lama banget, Dave. Lama banget. Lo tau nggak apa yang gue kangenin dari Pizza Hut?
saladnya. Bo, lu inget gak sih? Pizza Hut itu kan lu beli satu bowl gitu, lu boleh isi Ambil-ambil sepenuh-penuhnya, iya kan? Bener nggak? Dan Mursidado Upaise, ya. Terus gue gini, oh my god, gue udah lama banget nggak makan salad Pizza Hut ini. Lu nggak punya anak sama nggak punya ponakan sih ya, Wet. Jadi lu jarang makan Pizza Hut. Gue tuh kan masih punya ponakan ya. Dan Pizza Hut itu tuh penyelamat. Kan anak-anak mah ada aja ya. Iya. Ada aja Iya, perayaan dalam hidup dia kan. Ulang Bener. tahun. Temen aku iya. ulang tahun, aku janji aku yang bawa makan. Iya, Temen aku bener. wisuda, aku kenaikan iya. ini. Kayak kemarin Emma Oh, ulang tahun ke iya. Intan. Pesenin aja Iya. gua Pizza Hut 6 meter. Oh iya benar. Oh iya. Jadi Kan gue kalau gue lumayan sering. Iya, kalau gue kan sendirian, makannya gimana? Makan pizza sendirian kan? Oh iya benar. Iya. Sama pesannya pizza ini meat lover. Ya. Gue sampai gini. Ya Allah, klasik banget ya malam minggu gue. Makan di Pizza Hut. Oh, lu masih sering ya? Lu masih sering ya? Masih. Pizzanya Gua tuh by kan the way nggak orangnya- 6 meter, semeter. Kalau 6 meter ruangan dong. Kok kemarin pas gue tanya Emma Enggak. beli pizza yang berapa meter? 6 meter. Semeter. 2 meter. Lu tau nggak sih 6 meter kayak apa? Kayak mau bikin abaya kan kalau lebar pendek kayak yang Prancis. Bodoh amat. Bayangan lo. Kenapa bayangan lo kayak kain mau bikin abaya anjir? Kan kalau kebaya kutu baru 2 meter. Kalau kebaya di bawah lutut, kebaya-kebaya kurung gitu, badan emak-emak bisa 6 meter. Kalau lace Prancis, lebar pendek. Karena masih disambung, yes. Capek aja jadi gue. Capek. Bodoh ah. Tapi ya, ini lucu ya, ini lucu. Ngomongin Pizza Hut, traktiran ulang tahunnya Emma. Kan Emma kemarin 18 ya. Kan itu milestone penting lah, perayaan ulang tahun dalam hidup kita gitu ya. Gue tuh nanya, Em, di umur segini aku udah nggak usah ngasih kado barang ya Em, aku bilang gitu. Kan waktu 17 kemarin aku kasih kado, kita bikin pesta. Dan waktu kemarin 17 gue kasih tanda mata ke dia. Kan udah 17 gitu. Gue beliin dia anting baru, kalung baru. Kan dia minta gue beliin dia gelang. Kan seperti lo tahu ya Iwat, gue tuh kan dari dulu seneng sekali kan tanda mata Wet gitu. Misalnya kayak waktu lo pertama kali kontrak Kiss kan gue bilang beli tanda mata Wet gitu. Atau waktu gue dapat kontrak eksklusif TV gitu. Aduh nih jarang-jarang nih dapat kontrak segede gini, beli tanda mata Wet gitu. Gue juga kan memperlakukan itu ke ponakan gue. Gue bilang tahun ini aku nggak beliin barang, kamu beli sendiri aja ya gitu. Tapi harus ada tanda matanya. Iya gitu. Nah gue demen tuh, jadi gue udah deh kamu beli gitu. Iya. Gue tadi sempat nanyain apa mau aku beliin, kamu pengen apa, aku gitu. Enggak deh, aku beli sendiri aja. Oh ya, ya wis beli sendiri gitu. Gue tinggal tunggu reportnya gitu. Tapi gue setuju tuh dengan tanda mata itu. Gue salah satu hal yang lo omongin ke gue dan paling nempel sama gue sampai saat ini tuh masalah si tanda mata itu gitu. Tanda mata tuh akhirnya jadi kayak bahasa anak sekarang self reward gitu kali ya. Self reward gitu ya. Misalnya adalah itu tadi gaji pertama, atau mungkin zaman dulu kontrak stripping kan. Kalau dari penyiar radio masuk TV, gila dapat kontrak stripping, cari tanda matanya apa gitu kan ya. Terus abis itu apa lagi, hal-hal yang sebenarnya pencapaian yang hanya untuk diri lo gitu, tapi kemudian kayaknya gue butuh deh merayakan ini, pencapaian ini. Dan itu bisa bentuknya bermacam-macam gitu. Cuma kalau gue, ini juga dia nih yang ngajarin nih, yang sebelah gue ini nih. Dia bilang gini,
cari sesuatu yang benar-benar akan nempel memorinya. Itu satu. Iya. Kemudian yang kedua, benda yang memang benar-benar kayak punya value. Sehingga memori itu tuh lo wujudkan dalam value yang ada di benda ini. Ini kalau lo keliling ya di rumah gue, sebenarnya banyak nih banda-banda, barang-barang yang kayak ini tuh cerita dari sini, ini tuh cerita waktu ini tuh gue beli waktu begini. Gue masih ingat loh, Bo. Sebelum Tanda Mata Kiss itu, gue punya satu sepatu boots mereknya Gucci. Belinya diskon, Dev. Kan zaman dulu suka diskon tuh ya Gucci ya. Bootsnya kayak sepatu kungfu. Itu masih gue simpan sampai sekarang. Because that was my first uang bonus dari kerja gue sebagai salesnya radio MTV. Itu masih gue simpan sampai sekarang gitu. Dan itu buat gue kayak gila, ini memorable banget sih. Dan tanda mata yang biasa gue lakukan itu jangan traktir makan gitu, jangan jangan beli barang atau jangan beli experience yang nggak ada bandanya. Karena buat gue ya geng duet ya, ketika kita beli tanda mata, it serve as an anchor to me. Misalnya gitu ya, gue beli gelang gitu, it serve as an anchor gitu. Gue beli gelang karena gue dapat kontrak roadshow MC gitu, gue beli gelang. Terus nanti tiap kali gue lihat gelang itu gue inget, ya ampun, waktu itu ya kita keliling Indonesia nih dapat ini gitu. Kan jadi feel good moment gitu. Dan buat gue feel good momen kecil perayaan hidup itu nggak cuma yang grande ya, kayak tunangan, kawin. Lah kalau orang kayak gue, lu mau nunggu nggak ada perayaan dong. Mau nunggu tunangan, kawin. Tenang, Ya kan? tenang, misal sabar, gitu. tenang. Atau mau nunggu wisuda. Wisuda mah gue belum pernah wisuda loh, orang gue nggak lulus kuliah. Iya. Ya kan wisuda juga terjadinya mungkin setahun sekali, 4 tahun sekali, atau lo kalau S2, you know. Tapi kayak lo dapat project, lo anniversary sama pacar lo, lo beliin kado buat diri lo, buat pacar lo juga, just to mark the moment. I like doing that. Makanya gue suka waktu Frank & Co bilang gitu ya, kayaknya kalau di kita sekarang investasi perhiasan itu bukan cuma untuk merayakan milestone besar dalam hidup, pernikahan, pertunangan, tapi any kind of milestone in our life. True. You can celebrate it by gifting yourself something to remember by. Iya. Dan yang penting dari memberikan tanda mata untuk diri sendiri itu sebenarnya adalah bukan untuk orang tahu sebenarnya. Karena itu bener-bener sesuatu yang sifatnya ke dalam gitu. Yang lo bener-bener ketika ngelihat itu, lo yang cukup menikmati dan lo yang cukup mengingat memorinya tanpa harus lo umbar ke orang-orang gitu. Iya gak sih? Iya, true. Kayak, oh ini dia nih butiran pertama aku gitu misalnya. Ya. Hasil kerja keras gitu misalnya kan. Bener nggak? Gue masih inget ya Iwet, gue masih simpen, kan gue suka beli perhiasan, lo tau gue ya. Jadi gue tuh suka beli cincin, gue beli ini. Gue masih gue simpen sampai hari ini cincin pertama yang gue beli. Waktu itu gue mau pindah rumah ke Bintaro, terus gue baru tahu kalau beli sofa itu mahal. Gue gini, kenapa beli sofa mahal banget ya gitu. Tapi kan lo punya duitnya. Tapi gue lebih rela kalau beli perhiasan yang bisa gue pakai daripada beli sofa. Ya udah, duitnya gue pakai beli perhiasan. Sofanya gue beli yang harganya setengah. Cincin itu gue beli 8 juta beb, karena gue nggak rela beli sofa. Lo tau nggak akhirnya gue setelah sebulan beli cincin, gue akhirnya end up-nya beli sofa harga berapa? Berapa? 12 juta. 15 juta lebih mahal. Udah so dihemat-hemat. Ya, karena kebetulan abis beli cincin lo ngampar duduknya. Capek ya, Bo duduk di lantai tapi pakai berlian di sofa kali ya. Lo tau kan gue sengklek. Nggak guna berlian lo, Beb. Dan ini juga yang menurut gue ketika lo ini balik lagi gitu ya, karena kita lagi sering ngobrol sama teman-teman dari Frank & Co. Ini yang sebenarnya juga mereka sediakan buat kita gitu. Ketika kita masuk ke Frank & Co tuh selalu ada yang bisa lo bawa pulang sebagai tanda perayaan hidup gitu.
Ya nggak sih? Iya, speaking of tanda mata ya, ini nggak bermaksud pamer ya geng duet ya, cerita aja biar geng duet juga bisa melakukan hal yang sama mungkin. Laptop, gue beli laptop pertama waktu gue mau nulis, mau belajar nulis blog. Itu laptop gue MacBook Air, aduh waktu itu beli 14 juta, tipis yang kecil. Sampai sekarang masih gue pakai loh, walaupun udah bolotnya minta ampun. Yang kalau itu tuh lama gitu, masih gue pakai. Terus kemarin gue baru bongkaran barang logam mulia pertama gue yang gue beli sama Becky. Lo tebak waktu pertama itu pertama gue beli LM tuh, gue beli LM berapa? 4.000 perak. Anjir, lu pikir gue Wali Sutina? Gue hidup dari tahun kapan? Harga emas segramnya 4.000. Anjir, Wali Sutina. Banget ya lu ya. Lu pikir gue memang udah tua, tapi gue mau. Lu pikir usia gue 2000 tahun? Beli logam mulia 4.000 perak. Lu pikir gue kelahiran tahun 1920 barengan sama yang menemukan pola. Aduh, jatuh. Amina Cendra Kasino, ini Wali Sutina lebih tua lagi, Mawo. Habis berapa, Bo? Berapa lo beli emasnya, Bo? Kalau bukan 4.000 perak. Wali Sutina. Eke Mawo. Gue beli logam mulia 100 gram. Waktu itu belinya bareng Becky Kapeti di Senayan City pulang nge-gym. Jadi kliennya Becky punya toko emas di Pasar Minggu. Anaknya namanya Ronald, bisa nganterin. Dia anterin lah, gue beli 100 gram, Becky beli 100 gram, Kapeti beli 100 gram. 100 gram itu kita bayar pakai BCA transfer di tempat 40 juta, wet. Ngasih barangnya di food court Senayan City pulang nge-gym. 4.000. Sebel banget. Kok nggak lo taruh di? Sekarang kacamatanya dia lap. Wifi lo berebet, makanya lo buram. Ini udah Bukan dilap. kaca- Udah. Kayak ini. Aduh, capek. Terus kan gue cerita ini ke Tante Dewi, nyokapnya si Yogi. Terus kata nyokap Yogi, kamu udah untung. Sekarang emasnya itu kamu jual. Kamu jual, modalnya kamu simpan, sisanya kamu nikmati. Itu baru bisnis. Nikmatinya gimana, Tan? Kamu investasi kek? Depositnya kek? Atau kamu jalan-jalan kek ke Ibiza? Tuh amat kayak bisa. Itu baru namanya bisnis, menikmati hasil bisnis. Kalau cuma ngendon di situ aja itu bukan bisnis, Dave. Tapi aku takut kalau aku jual nanti nggak jadi barang lagi. Ya modalnya kamu jadiin barang. Nggak aman. Kamu bukan bisnismen. Biarin aman. Masih ada tuh LM. Masih, itu tanda mata aku beli emas. Acara apa tuh waktu itu kalau boleh tahu? Kayaknya waktu itu baru dapat honor turun roadshow BCA deh. Kan dulu 6 bulan sekali ya roadshow BCA. Bisa 18 kota, 20 kota. Gue kayaknya paling banyak itu gue 20 lebih deh. Lu hitung aja honor gue kayak apa. Bo, 100 gram tuh gede banget loh, Bo. Waktu itu tuh kita sampai gemeteran loh. Gue gini, ini kita kasih barangnya di food court banget nih, Ronald. Kakak takut ya? Iya. Kita ke kamar mandi deh, ke kamar mandi Sensi. Bohong bokek. Kayak mau beli barang ini aja ilegal. Kasih di kamar mandi. Diperiksa dulu, Kak. Periksa apanya, Ronald? Suratnya sama batangannya sama nggak? Jadi batangnya diperiksa sama suratnya. Kalau ada orang ngedenger di toilet, di dalam cubicle, itu konversasi nggak bocor di thread. Zaman itu sih gue kayaknya ditangkap punya tuh.
Lu juga Dicek aja kak, dicek Nggak, aja kak batangnya. Gue gini. Terus gue gini, batangnya dikeluarin nih Ronald, keluarin kak dari bungkusnya. Gue gini, coba dibolak-balik. Gue bolak-balik. Apanya Ronald yang diperiksa? Tulisannya kak, disamain. Tulisannya disamain sama apa? Aku gitu. Sama sertifikatnya. Oh ini batangnya ada sertifikatnya kak. Gue samain tuh batang. Nah batangnya asli ya kak. Asli Ronald. Ya udah saya masukin lagi ya. Ya udah masukin. Tutup kak. Tutup. lu Udah ya kak selesai. lu juga aneh sih. Udah kayak gitu lelaki berduaan masuk cubicle. Lah abis kan Ngomongin- kalau di urinor nanti ketahuan kalau gue beli emas Iwet. Bahaya. Ini satu Indonesia udah tahu lu beli emas 100 gram. Ya, itu kan zaman dulu. Dulu segenggam emas. Ini udah ada di Cortex loh. Bo, lu bete ya? Aduh Tuhan, ya Allah, Gusti. Gitu guys, jadi so celebrate your life ya. Give yourself a reward gitu. Supaya ada sesuatu yang selalu ingat Kayak- gitu. Contohnya kemarin ya, gue kemarin ngobrol sama Becky. Aduh, ya Allah. Udah lama nggak catch up gitu ya. Biasalah berkeluh kesah gitu ya. Kan dia juga perjalanan hidupnya saat ini tuh nggak gampang ya. Sayang gue tuh, Mai Yayang. Terus gue bilang gini ke dia. Terus kan gue juga cerita. Gitu. Bentar, Terus gue Nek. bilang gini ke dia. Iya ya, muka lu burem ya. Ini kacamata lo lap. Buram ya. Lu kayak pakai filter, Nek. Oke, udah. Yuk. Udah bersih. Dah. Oke. Terus gue bilang gini sama Becky, tenang Bek, kita saling menguatkan. Kita ini udah pernah survive Krismon 97, Covid. Masa yang sekarang kita nggak survive? Gue bilang, iya ya Nek. Pokoknya kalau badai kehidupan yang ini udah lewat, gue udah ngincer, gue mau beli tanda mata buat diri gue. Oke, gue bilang gitu. Gue juga. Oke. Loh, kok lu Sip, juga? kan gue juga survive this together. Lu pokoknya ikut serta aja ya. Terus apa tanda matanya yang mau dibeli rencananya? Ada deh. Oh, lu nggak mau share? Ntar juga keceplosan guys. Tungguin aja, jangan sampai lu selesai duluan ya guys. By the way, tap layarnya dari tadi gila ya, pada ketawa doang, nggak tap. Oh iya, survive kita pernah ada berita kiamat 2012. Terus apa tuh waktu zaman apa tuh yang katanya ini loh Iwet, lu masih ingat nggak sih Wet yang crash internet tahun berapa Wet? Katanya yang jam segini jam 12 internet akan crash, akan kiamat. Itu apa tahun berapa? Y2K pedut itu loh. Aduh apa sih, ada yang ingat nggak? Aduh. Tahun 2000, 99 ke 2000 yang millennium bugs itu. Iya, Millennium Bug. Kita survive Millennium Bug, kita survive kolor ijo, kita survive flu burung. Udah survive semua, Beb. Aduh ya Allah Gusti Tuhan, capeknya. Kiamat 2012 gitu ya. Udah rupa-rupa, Beb. Udah rupa-rupa. Apa lagi? Iya. Udah tenang aja, guys. Kita nih kayak kecoa, say. Susah matinya. Kecuali semprot baygon. Ama jangan sampai kebalik. Begitu kebalik kagak bisa balik lagi koit. Aduh. Lo hari ini mau kemana rencananya? Ya biasa lah, namanya juga Sosialite Jakarta. Ada undangan event, Pak. Di mana hari ini eventnya? Four Season. Acara apa? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu.
ada perfume dari Paris yang punya datang mau berkenalan. Namanya apa perfumenya? Pertanyaannya bagus. Ntar gue lihat di undangan. Lo lupa? Lupa, Bo. Apa gitu? Le parfum apa? Lo bohong kan, lo parfumnya pasti nggak ada kan, lo parfumnya. Enggak, gue nggak terima nih, gue kelihatan bego begini, gue buka dulu ya. Gue nggak terima nih. Gue nggak terima nih kayak tante-tante dodol begini yang nggak ngerti kegiatan hidupnya apa. Oke. Atelier Dior. Oh, Atelier Dior. Oke. Lu nanya-nanya, gue sebutin juga lu kan nggak tahu. Itu bahasa Prancisnya kaos kaki juga lu nggak paham. Atelier Dior. Bonbon marché gitu. Gue sebutin itu juga lu nggak tahu. Padahal mah itu food court ya. Food court ambil-ambil sendiri. Bonbon marché alias food court. Dulu ada di GI apa di PS. Sekarang jadi food court Jepopeng. itu marché bahasa Jerman, dodol. Beda lagi ya, ini Perancis. Aduh Tuhan ya Allah. Kayak si Gita gitu ya. Om Dev juga kalau mau nitip selama mama aku di Paris tuh bilang aja. Nitip mungkin brand-brand Paris yang puyang-puyang itu. Dalam hati gue gini, ya gue juga nggak tahu kali mau nitip apa brand-brand Paris. Lu pikir gue sepengetahuan itu soal barang-barang di Paris? Paris yang gue tahu cuman saunanya 24 jam. Sisanya gue nggak tahu. Gue cuma sekali ke Paris. 4 hari ini juga baok, nggak sadar. Pulang ke Jakarta cuma dapat lodohnya sama Basirun. Kalau nggak ada foto-foto, gone like that Paris. Pas ditanya ngapain aja di Paris? Paris apa yang spesial, Bo? Apa ya, Bo? Nah, orang tuh nanya gini, di Paris makan ini nggak, makan itu. Nah, gue 4 hari di Paris, 4 harinya nggak ada appetite makan. Gue sama sekali nggak makan 4 hari di Paris. Sampai ya, Mak. Aduh Tuhan ya Allah, Gusti. Jadi berarti hari ini cuma datang ke event aja ya. Cukup aja Ya, gitu udah ya. Cukup. Udahlah, gue nggak usah nanya kegiatan lo apa, lo pasti meeting kan. Iya. Nggak ada yang spesial. Gitu aja hari-hari. Aduh, ayo dikebut deh guys, tap-tapnya ya. Tuh, aduh kok nggak bisa. Aku mau ingetin lagi geng duet sekalian ya, yang sibuk bertanya, kok aku suka ketinggalan kalau geng duet bikin apa gitu. Makanya gabung dan juga follow sosial media kita. Kita tuh punya apa aja sih? Sosial media kita tuh ada TikTok, tempat teman-teman menyaksikan streaming ini. Kita punya Instagram. Kita punya aduh mau gede. Kita punya Spotify. Lu udah nggak bisa gede lagi, udah nggak usah. Kagak usah berharap. Udah nggak usah. Kita punya Spotify, kita punya YouTube, semua namanya sama, duet_Dave Iwet. Di follow ya. Kalau YouTube teman-teman nggak bisa nonton siaran langsung, bisa nonton re-uploader ya. Indonesia Meracau, Pusaka 9, dan semuanya gratis, nggak ada yang berbayar ya. Get this, semuanya gratis, nggak ada yang berbayar, nggak ada konten berbayar ya teman-teman ya. Dua akun ini tuh rekanan kita lah, geng duet yang juga bantuin kita untuk teman-teman yang ketinggalan live streamingnya gitu. Makanya kalau bisa di follow supaya teman-teman nggak ketinggalan update-nya. Yang sempat bertanya merchandise juga ada di websitenya JKT Kreatif.
silahkan digeruduk. Kayaknya yang available sekarang adalah t-shirt gitu ya. Apakah t-shirt baru akan segera hadir lagi, desain baru? Sedang proses, nanti ditunggu aja berita baiknya ya. Gitu, bayarnya pakai kuota, betul, untuk bisa ketawa ketiwi, menikmati obrolan nggak penting tapi berpengaruh ini, bayarnya pakai kuota ya. Kemarin tuh gue juga di kokas, gue pulang gereja, gue disamperin cewek, suaminya datang ke gue. Siapa? Iya. Sebentar, dikit aja. Gue udah tandain nih mall-mall yang banyak geng duetnya. Kokas salah satunya kan? Kokas salah satunya. Terus lu bener, PP tuh rame geng duet. Iya, sama Sensi. Gue kalau ke Sensi, gue berasa gue PS kalau gue kayak daerah Senayan situ ya. Iya, gue berasa PS kayak gue yang anak yang punya gitu. Oh kayak, gitu. Dari yang toko, satpam, apa semua, Om Dev, gitu. Apa mungkin karena dulu gue penghuni Sensi ya. Iya. Plaza Indonesia daerah deket lobinya The Plaza itu juga rame tuh. Geng duet. Spesifik ya, lo ditungguinnya di lobi deket The Plaza ya. Bapak supir taksi apa gimana enggak. sih? Bukan, saya satpamnya. Gansit nggak terlalu. Nah di Kokas, jadi gue pulang gereja, gue lagi antri roti, ada roti Honban enak banget di Kokas. Ada bapak-bapak nyamperin gue, laki-laki lah, bro. Gue kan sangat jarang ya dipanggil bro. Bro, jadi gue nengok, gue pikir, aduh gue mau ditonjok nih kayaknya ya. Maaf, boleh foto? Gue gini, istri gue demen sama lu, sama you, apa sama om gitu. Oh boleh. Terus dia gini, Om Dev aku geng duet, aku suka DM. Oh hai, mau foto? Iya gitu. Salam ya buat Om Iwet. Iya, aku cuma pengen foto aja, boleh. Terus habis itu dia DM gue, Om Dev makasih ya udah foto. Sama-sama sayang. Gue lupa namanya. Nanya. Habis itu di post nggak sama dia fotonya? Enggak di post. Nah, itu yang mau gue tanyain sekarang. Lu kemanain tuh foto-foto geng duet? Lu apain tuh foto? Apa mereka ada sosial media baru yang mereka nggak kasih tahu kita ya? Itu pertanyaan gue. Gue nanti itu foto di post kagak ada. Sampai gue gini, kemanain tuh foto ya? Diapain sama tuh orang-orang tuh foto? Buat di grup kali. Di grup mana? Grup teman-teman. Biar apa? Biar kasih tahu ke inner circle. Aku ketemu Om Dev di status WA. Lu suka buka status WA nggak? Ya kan gue nggak punya nomornya. Gimana gue bisa tahu dia pasang apa di status WA-nya? Status WA orang anjir. Orang aja nggak spesifik. Orang aja nggak spesifik. Oke ya geng, sebelum dia muntap sama gue, kita sudahi saja perjumpaan hari ini. Kita jumpa lagi besok. Oke? Jangan lupa tanda mata. Bye-bye.